Salam bahagia. Sahabat bahagia, stres dan kecemasan ibarat kabut yang mengaburkan jalan kebahagiaan kita. Tapi apakah kabut ini harus selamanya menutupi mata kita? Hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi stres dan kecemasan, menemukan kedamaian dalam kearifan budaya Jawa. Dalam budaya Jawa ada ungkapan kebak ing pangapuraning pangeran, urip iku mung mampir ngombe. Artinya hidup ini hanya persinggahan singkat dan kita belajar untuk ikhlas. Hari ini kita akan menyelami akar stres, merancang solusi praktis dan menggali filosofi Jawa untuk mengembalikan ketenangan batin. Mari kita mulai. Mengapa stres dan kecemasan terus menghantui? Pertama, mari kita pahami mengapa stres dan kecemasan begitu sulit dihindari. Dalam ilmu psikologi, stres muncul karena tuntutan hidup yang melebihi kemampuan kita. Tuntutan itu boleh jadi di luar diri kita, seperti tuntutan pekerjaan, atau tuntutan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti keinginan yang melambung tinggi. Namun, dalam kacamata budaya Jawa, ini disebut dengan keblinger, yakni kehilangan keseimbangan antara karya atau usaha dan pasrah atau ikhtiar. Contohnya, kita terlalu fokus pada hal yang belum tercapai atau dalam bahasa Jawa durung, dan terfokus pada sesuatu yang sudah lewat atau wis, sehingga kita lupa akan momen hari ini, saat ini, atau yang biasa orang Jawa bilang saiki. Budaya modern mengajarkan kita untuk terus berlari kencang, secepat dan sekuat tenaga, sampai lupa menikmati perjalanan. Sementara kearifan Jawa mengingatkan alon-alon asal kelakon, pelan sambil menikmati perjalanan, yang penting target selesai. Tahukah sahabat, penelitian menunjukkan 80% kekhawatiran kita tidak pernah benar-benar terjadi. Artinya, kecemasan seringkali hanyalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Lalu, apa solusi praktis? Kita tawarkan 3 solusi praktis berbasis ilmu dan kearifan. Mari kita bahas 3 solusi yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal. Yang pertama, nafas. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Dalam medis, teknik pernafasan dalam atau diaphragmatic breathing mengurangi hormon kortisol, pemicu stres. Dalam filosofi Jawa, nafas adalah energi hidup. Saat kita menarik nafas, bayangkan kita menarik kedamaian. Dan saat membuang nafas, lepaskan beban itu. Yuk, sekarang kita mulai praktek. Coba ambil posisi santai, lalu cobalah bernafas dengan sadar dan nikmati proses nafas itu. Selama ini, kita seringkali bernafas tidak dengan kesadaran, hanya refleks semata. Sekarang kita mulai berlatih nafas dengan sadar. Tarik nafas panjang, nikmati oksigen masuk ke tubuh, lalu keluarkan juga dengan pelan dan nikmati proses keluarnya karbon dioksida. Ulangi sampai beberapa kali sehingga kita merasakan kenyamanan. Yang kedua, jurnal rasa, mengurai benang kusut pikiran. Menulis jurnal adalah terapi kognitif sederhana. Saat kita menuliskan emosi, otak kita memprosesnya sebagai masalah yang bisa diurai, bukan ancaman. Dalam tradisi Jawa, ini mirip dengan merumat batin atau merawat jiwa melalui refleksi. Sekarang coba kita praktekkan. Tuliskan 1 kalimat yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Contoh misalnya, aku lelah, tapi aku bersyukur masih bisa bernafas.
Sahabat bahagia, jurnal rasa itu sangat berguna. Kadang-kadang kita tidak percaya pada orang mungkin. Kalau itu yang terjadi, maka jurnal itu jadi sangat penting untuk kita lakukan. Ketika Topeng Rame menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Topeng Rame adalah laku prihatin dengan menyederhanakan hidup, keluar dari hiruk-pikuk keramaian. Ini tidak berarti harus menyepi, menyendiri di tempat yang jauh. Topeng Rame dapat dilakukan bahkan di rumah kita sendiri. Contoh sederhana, kurangi konsumsi media sosial yang memicu iri hati, atau luangkan waktu untuk hal-hal kecil seperti minum teh, mendengar kicau burung, atau sekedar merapikan rumah. Seperti petuah Jawa, Hamemayu Hayuning Bawono, menjaga keharmonisan dunia, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri. Sahabat bahagia, yuk coba kita dalami filosofi Nrimo ing Pandum. Nrimo ing Pandum itu bukan pasrah, tapi bijak. Sahabat bahagia, banyak yang salah paham dengan filosofi Nrimo ing Pandum. Ini bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima hasil dan ikhlas setelah usaha maksimal itu dilakukan. Kalau kita lihat dalam pewayangan misalnya, kita bisa ambil contoh kisahnya Bima. Bima diperintahkan untuk mencari Tirta Perwitosari atau air kehidupan. Meski dia tahu jalannya berbahaya, tapi dia tetap juga lakukan. Sahabat bahagia, stres dan kecemasan adalah guru yang mengajak kita kembali kepada jati diri kita sendiri. Sehingga stres dan kecemasan bukanlah lawan dari kebahagiaan. Yang perlu kita lakukan adalah kita menari di tengah badai kehidupan itu. Sahabat bahagia, coba hari ini saya berikan satu tantangan. Pilih satu hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk merawat batin. Satu, misalnya 5 menit bernafas dengan sadar, atau menulis jurnal, atau sekedar duduk di teras untuk menikmati senja. Coba pilih satu yang bisa kamu lakukan. Orang Jawa bilang sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerja tulus tanpa pamrih, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan bagikan kepada orang-orang terdekat, karena mereka pun berhak untuk bahagia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnongko.